Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Bebek saja kan? Kali ini kita masih dengan kabar ijazah Pak Jokowi. Sebodoh-bodohnya orang nggak mungkin bisa jadi presiden kalau ijazahnya nggak asli. Pasti mereka punya tujuan di balik itu. Mereka pun tahu ijazah Pak Jokowi asli, tapi mereka tetap melanjutkan untuk mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Dan kali ini juga ada PDIP. Kali ini PDIP di salah satu berita, kalau tugas mereka hanya untuk melindungi Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Wah, kita lihat ya langsung videonya. Kali ini dibahas oleh Opung. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Dalam sebuah pemberitaan, ya dikatakan bahwa PDIP jika bergabung dengan pemerintahan Bapak Prabowo, maka tugas utama mereka adalah menjaga Bapak Prabowo dari Bapak Jokowi. Apanya yang dijaga? Siapa lo? Iya. Hah? Lu siapa sih? Kau itu tahu nggak? Salah satu faktor penentu Bapak Prabowo menjadi presiden itu faktornya Bapak Jokowi. Betul. Ngaca. Apa udah lupa kalian kalau lawan Bapak Prabowo kemarin itu waktu di pencapresan itu dari partai kalian? Dan kalian yang suaranya paling buncit. Paling terakhir. Dan PDIP menang juga gara-gara Pak Jokowi, ya kan? Udah lupa. Tahu diri dong. Tahu diri, ya kan? Udah dikasih kesempatan masuk ke pemerintahan, mau menggoda Bapak Prabowo, melupakan Bapak Joko Widodo. Ora iso. Kalaupun kalian itu masuk ke pemerintahan, contohnya ya, itu oleh karena kebijakan Bapak Prabowo ingin rekonsiliasi dengan semua kalangan, kan begitu, ingin rekonsiliasi dengan semua partai, kan begitu. Nggak ada urusan sama Bapak Joko Widodo. Kalau beliau dengan partai kalian itu cuma urusan antara partai Gerindra dengan partai PDIP. Tapi antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo itu melebihi dari saudara. Betul. Udah lebih begitu. Ya kan? Makanya ngaca dulu. Tahu diri. Menang gara-gara Jokowi. Manusia itu kalau udah nggak tahu diri repot. Manusia itu kalau udah nggak tahu diri ngerepotin orang. Buktinya ngusung Ganjar kalahnya. Udah dikasih kesempatan ngelunjak. Supaya menjaga-jaga Bapak Prabowo jangan didekati Bapak Jokowi. Kenapa kalian panik? Panik kalian. Betul. Kan? Panik. Karena mereka tahu bahwasanya Bapak Joko Widodo itu masih memiliki power yang sangat besar. Betul. Gitu loh ya. Sampai sekarang kan kita bisa melihat bagaimana usaha manusia-manusia jahanam di sebelah sana yang mempertanyakan kepalsuan ijazah Bapak Joko Widodo. Menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo palsu, kan begitu kan? Kalau gue bilang itu jahanam itu karena apa? Ya, karena kita tahu ya sebodoh-bodohnya manusia gak akan pernah bisa jadi presiden orang yang gak punya ijazah. Kira-kira mereka tahu nggak kalau Bapak Joko Widodo ijazahnya asli? Tahu, tapi ada tujuan dan juga ada motivasi yang lain di balik itu semua. Pakai apa? Isu apa? Isu tambang, korupsi, nepotisme, abuse of power? Nggak bisa kan? Karena memang tidak ada yang terbukti yang dilakukan Bapak Joko Widodo. Betul. Kan begitu. Nah sekarang kalian coba-coba merenggangkan hubungan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo, nggak sadar. Kalah Pak. Guntur Romli tahu kalian dalam sebuah kesempatan mengatakan apa? Lihatlah itu Joko Widodo, katanya setelah purna tugas dia akan kembali menjadi rakyat biasa, akan pulang ke Solo. Beliau itu purna tugas dari bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, udah 8 bulan. Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo itu, ya, itu udah cukup 8 bulan di rumah aja. Dia itu nggak kebiasaan nganggur. Nggak terbiasa nganggur dia kayak Anies Baswedan, enggak. Nggak terbiasa nganggur dia kayak Ahok, enggak. Nggak terbiasa nganggur dia kayak siapa? Ganjar Pranowo, enggak. Dia itu harus pastikan dirinya itu bergerak.
Tapi Partai Demokrasi, hak orang dong, hak demokrasi seseorang dong. Mau dia stay di rumah, mau dia nimang cucu, mau dia menikmati hari-hari, mau menikmati masa tua, mau bikin partai politik, itu hak seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Ngerti kok Guntur Romli? Aku tahu dalam hatinya ini perasaan sial ini. Alah, Bapak Jokowi masuk pula ke PSI. Tahu kayak gitu nggak loncat aku ke PDIP. Udah loncat aku ke PDIP, nggak jadi apa-apa pula. Coba kalau aku bertahan itu paling nggak jadi juru bicara. Nyesal kali aku. Cuma kalau di depan wartawan nggak kayak gitu dibilangnya. Kenapa Guntur Romli? Kau ngomong kayak gitu panik juga kau? Perasaan kali kok ngapain kau panik? Kau bukan ketua umum. Yang panik itu ya ketua umum. Ngapain kau panik? Sok-sok mikirkan partai. Jadi begini ku bilang, kenapa PDIP panik ya? Elitnya panik, ketua umum panik. Karena mereka tahu ya, Bapak Joko Widodo ini masih punya pengaruh besar. Ya, contohnya bagaimana? Dari mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat. Lihat aja hampir tiap hari ada aja orang silaturahmi ke rumah beliau. Itu contoh sederhana. Contoh sederhana. Ada pernah kalian lihat orang berbondong-bondong ke rumah Megawati? Ke rumah SBY? Ada pernah? Enggak pernah. Iya. Makanya, ya masyarakat itu nggak pernah bosan-bosannya bolak-balik ke rumah Bapak Jokowi. Opung Parbelak aja kalau dibilang katanya, Opung Parbelak, kau kalau misalnya disuruh 10 kali bolak-balik ke rumah Bapak Jokowi, bosan nggak? Enggak. Kan begitu, apalagi nanti Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara, kita akan berangkat bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo ke IKN. Ya, Opung Parbelak tegaskan sekali lagi, tidak ada organisasi apapun, tidak ada partai apapun, dan tidak ada barisan apapun yang akan berangkat bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo dan dengan YouTuber Nusantara. Kita hanya Bapak Joko Widodo dan YouTuber Nusantara dan juga fansnya Opung Parbelak dan YouTuber Nusantara. Bukan Opung Parbelak loh dan juga teman YouTuber Nusantara minta-minta sama Bapak Joko Widodo supaya ditemani ke IKN. Tidak. Tapi ya beliau sendiri yang menawarkan diri untuk menemani YouTuber Nusantara ya melakukan misi yang besar di IKN. Bukan untuk jalan-jalan, tapi kami akan bikin konten di sana dan kami akan sebarkan kepada kalian semuanya, tunjukkan kepada kalian semuanya bahwasanya IKN tidak pernah mangkrak. Jadi terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara saya yang berkontribusi ya, besar kecilnya itu ya tidak usah berpikiran yang negatif ya, bahwasanya kalau misalnya cuma yang besar doang aja yang terima Opung Parbelak. Tidak ya, karena apa? Karena semuanya berangkat dari hati yang tulus. Dan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada rekening, di sebelah kiri ada nomor telepon ya. Anda bisa berkontribusi lewat mentransferkan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kalian semuanya ya. Opung berdoa supaya kalian semua yang sudah berkontribusi dan baik pun juga yang mengirimkan doa-doanya, yang mendukung support kami lewat komentar-komentar, diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah-limpah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi dari sini sebetulnya beliau itu masih punya power dan masih punya pengaruh, walaupun beliau itu tidak duduk di dalam sebuah posisi strategis seperti yang kemarin itu, kan begitu. Nah begini, ku bilang sama kalian ya, mereka ini memang betul-betul panik karena apa? Ini jujur ku bilang sama kalian, PDIP kalau tidak ada Joko Widodo ya, mereka dipastikan akan tenggelam setenggelam-tenggelamnya di ketenggelaman yang paling tenggelam. Bayangkan kalian itu, tenggelam setenggelam-tenggelamnya di ketenggelaman yang paling tenggelam.
Setenggelam apa itu? Ini logika begini, ya. Kita berangkat dulu dari tahun 1997. 1997 mulailah bergerak ini, ya, PDIP, ya. Kemarin itu mereka itu head to head memang dengan penguasa. Ya mungkin di awal-awal mereka ini memang betul-betul fight, kan begitu. Punya semangat juang yang luar biasa. Dan masyarakat menilai itu. Maka ketika tahun 1999 dilakukanlah pemilihan, ya. Kalau nggak salah waktu itu partainya 48. Banyak kali. Aku masih ingat aku. Walaupun waktu itu aku belum nyoblos, ya kan? Tapi aku masih ingat. Karena ramai kali di tempat kami. Bayangkan kalian 48 partai, 48 jenis bendera. Tiap RT ada caleg. Setiap RT. Bayangkan kalian, setiap RT ada caleg, 48 partai. Ya kan begitu. Nah, sekarang begini, tahun 1999, ya, perolehan suara, kursi di DPR RI, ya, itu PDIP itu bisa memperoleh kursi terbanyak sebesar 33, sekian persen. Karena apa? Ya, karena waktu itu bangsa ini mengharapkan pemimpin yang baru. Bangsa ini mengharapkan wakil rakyat dengan wajah baru. Bangsa ini mengharapkan sebuah partai yang bisa menjadi jawaban bagi semuanya. Kan begitu. Nah, ya, terpilihlah Megawati menjadi presiden. Walau tidak dipilih rakyat. Jadi untuk perolehan di parlemen waktu itu, ya, PDIP peringkat pertama, Golkar peringkat kedua, P3 peringkat ketiga. Pung! Sempat P3 itu peringkat ketiga. Sempat. Tapi menyenaskan sekali sekarang nggak masuk parlemen. Itu realitanya. Kita nggak mau bahas PDIP sekarang ya. P3 ya. Nah, sekarang ya 2 tahun lah pemerintahnya Megawati. Nah, di situ ternyata masyarakat kecewa. Karena apa? Aset dijual. Ada lagi korupsi BLBI. Ya, triliunan itu, Pak. Triliunan. Ya, Indosat ya waktu itu dijual kalau nggak salah, ya. Mulailah kekecewaan demi kekecewaan. Ternyata seorang Megawati, ya, tidak bisa, ya, tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan ekspektasi daripada rakyat. Kan begitu. Mulai kecewa, masyarakat mulai kecewa. Ternyata nggak bisa diharapkan rupanya partai ini. Casingnya doang bagus. Isinya sama aja kayak yang lain. Ya, maka tahun 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ya. 2004 pemilihan lagi. Nah, ya. Jadi karena waktu itu kemungkinan besar karena rakyat kecewa, ya, dengan pemerintahan Megawati dan juga dengan cara-cara dia melengsarkan Bapak Gus Dur alias Abdurrahman Wahid, ya, waktu itu mulailah masyarakat tidak lagi percaya kepada beliau. Terlebih lagi masyarakat dari kalangan NU. Kita harus akui bahwasanya, ya, Nahdien, ya, atau kaum dari Nahdlatul Ulama itu memiliki peran besar untuk bangsa ini. Betul. Nah, merosotlah biar tahu kalian. Perolehan suara tahun 2004 dari 33% menjadi 18%. Anjlok. Seanjlok-anjloknya. Bayangkan kalian. Ya, jadi tahun 2004 itu pemenang pertama itu Golkar, kedua itu PDIP, yang ketiga itu PKB. Nah, ya, apalagi waktu itu, ya, ditandai juga diperparah dengan pencalonan diri Megawati menjadi presiden. Kalalah daripada SBY. Kan begitu. Nah, di situ sebetulnya sudah ada tanda-tanda bahwasanya partai ini tidak akan bertahan lama. Nah, setelah itu tahun 2009 Megawati dengan PD-nya mencalonkan diri lagi untuk menjadi presiden. Kan begitu. Nah, terjadilah ini pemilu dan juga pilpres.
secara langsung. Lagi-lagi ya Demokrat mendapatkan kepercayaan sehingga SBY itu menjadi tokoh Demokrat, tokoh sentral yang menjadi presiden kedua kalinya. Makin hancurlah kepercayaan masyarakat terhadap PDIP, ya, ditandai dengan merosotnya, ya, PDIP dari 18% menjadi sekitar 14%. Ranking pertama waktu itu ya Demokrat, setelah itu Golkar, setelah itu PDIP. Bayangkan kalian, hanya sekitar 14% ya. Perolehan pada tahun 99 33%, tahun 2009 hanya selang 10 tahun merosot tajam menjadi 14%. Berarti ada kurang sekitar 29%. 19% ya, 19%, sorry ya, 19% ya. Jadi mulailah putar kepala ini Megawati. Karena apa? Karena dia sudah coba dengan berbagai macam cara. Dia selalu mengedepankan dirinya untuk menjadi calon presiden ya. Tiba saatnya Pilpres tahun 2014 ya. Pilpres 2014 waktu itu bisa dikatakan dari Demokrat sudah tidak ada lagi tokoh yang itulah kesalahan Demokrat ya. Mereka itu karena memang bisa dikatakan walaupun ini partai nasionalis tapi bisa dikatakan ya ini partainya SBY gitulah. Jadi SBY tidak mempercayakan gitu loh, tidak mempercayakan atau tidak mengkaderisasi siapa the next presiden dari Partai Demokrat. Sayangnya di situ kan begitu. Nah, majulah di sinilah kesempatan untuk PDIP mengambil panggung dari Demokrat. Kan begitu. Nah, jadi cerdiknya Megawati ya, mereka sudah mulai curi start sebetulnya. Itu kampanye dengan memasang Joko Widodo, ditariklah itu dari Solo ke Jakarta ya tahun 2012. Ya di situ diiklankan sebaik mungkin ya, diiklankan sebagus mungkin, diiklankan semasif mungkin ya. Nah, disitulah mulailah karena memang tahun 2009 Megawati dengan Prabowo memang berhubungan dengan baik karena memang mereka itu waktu itu calon ya, calon presiden dan wakil presiden. Akhirnya mereka bekerja sama untuk bagaimana memenangkan kota Jakarta ya. Akhirnya menang ya. Waktu itu mengalahkan jagoan-jagoan orang-orang lama ya dari kalangan militer dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa dianggap sembarangan. Nah, akhirnya Bapak Joko Widodo menang tahun 2012 berpasangan dengan Ahok. Joko Widodo dari PDIP, Ahok dari Gerindra. Akhirnya mereka menang. Nah, harusnya menjalankan pemerintahan itu dari 2012 sampai ke 2018. Nah, 2014 momentum Pilpres. Karena memang iklannya Bapak Joko Widodo ini memang betul-betul luar biasa ya. Jadi kalau kalian katakan bahwasanya Bapak Joko Widodo pencitraan, kalian salahkanlah Megawati dan PDIP karena apa? Mereka yang mengiklankan Joko Widodo pertama kali. Kan begitu kan? Nah, setelah sudah terbentuklah brandingnya Bapak Joko Widodo ini, akhirnya pilih punya pilih, timbang punya timbang. Tadinya Megawati kepengen lagi mencalonkan diri gara-gara penasaran. Sama seperti Amin Rais kepengen juga gara-gara penasaran. Nah, di sini adalah menjadi sebuah kontemplasi yang dalam bagi seorang Megawati. Kalau aku maju, kegagalan bisa lagi terjadi. Tapi kalau misalnya aku nggak maju, maka gengsi partai ini atau pride dari partai ini akan berkurang. Tapi dia harus bisa mempertahankan partainya. Nah, ya dengan branding yang sangat kuat disodorkanlah ini Joko Widodo ke publik, ya, untuk menjadi presiden tahun 2000, calon presiden tahun 2014. Nah, mulai di situ dicalonkanlah ini, ya, dicalonkan dengan ijazah asli bukan palsu. Ya, saya yakin betul Megawati, PDIP dan KPU waktu itu pasti tahu ijazah Bapak Joko Widodo ini betul-betul asli. Karena sudah 2 kali menjabat jadi wali kota Solo, sudah pasti asli.
Ya, itu dia. Nah, akhirnya menanglah, ya. Sehingga terjadilah sebuah glorifikasi yang luar biasa terhadap partai PDIP dan juga Joko Widodo. Karena apa? Joko Widodo itu mendapatkan kepercayaan dari publik. Nah, Joko Widodo tidak bisa dipisahkan dari PDIP dan PDIP tidak bisa dipisahkan dari Joko Widodo. Mulai pada saat itu mulai lagi kembali ya terbangun kepercayaan masyarakat terhadap PDIP lewat siapa? Lewat Joko Widodo. Nah, dibuktikanlah tahun 2014 ya akhirnya Joko Widodo memenangkan pertarungan sekaligus ya kursi di parlemen PDIP meraih suara terbanyak. Ya, itu dia. Waktu itu kita bisa lihat bagaimana euforianya masyarakat di dalam memilih pemimpinnya. Ya, walaupun waktu itu terjadi polarisasi ya antara pendukung Joko Widodo dan juga pendukungnya Bapak Prabowo. Sampai di situ waktu itu kalau nggak salah itu ada istilah cebong sama kampret. Kalau sekarang termul kan, Ternak Mulyono, kalau dulu cebong dulu, ya kan? Nah, setelah itu ya dilihatlah bagaimana Bapak Joko Widodo itu melakukan pekerjaan dengan baik, pembangunan di mana-mana, ya dengan branding yang sangat kuat dan juga ya buzzer-buzzer yang dibayar oleh PDIP. Seperti siapa namanya itu, Deddy Siregar. Ya, dan juga ada beberapa TV dan juga ada beberapa podcast kan begitu. Loh, kenapa Bung bisa menarik kesimpulan kalau mereka itu yang bayar PDIP bukan Joko Widodo? Nah, buktinya ketika Joko Widodo bergeser, ada mereka membela Bapak Joko Widodo? Nggak ada. Mereka yang membela siapa? Mereka bela siapa? PDIP gitu ya. Nah, jadi tahun 2014 ke 2019 ini berjalan dengan baik. Bisa dikatakan ini adalah masa keemasannya dari partai PDIP. Ya, itu dia. Tapi sayangnya kontrol daripada Ibu Megawati terhadap Joko Widodo ya memang agak terasa gitu loh. Makanya Bapak Prabowo sekali lagi ya bertarung melawan Joko Widodo ya. Waktu itu ada istilah dengan boneka partai. Ya karena melihat bahwasannya kontrol dari Megawati terhadap Bapak Joko Widodo ini memang sangat kuat gitu. Ternyata kalau dipikir-pikir iya juga sih. Ya, 2019. Nah, ini kan masyarakat kan puas nih dengan kinerjanya Bapak Joko Widodo. Pertarungan sengit kembali lagi ya antara pendukung Joko Widodo ya Bapak Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin. Dan waktu itu Bapak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Nah, di sini mulai lagi perang panas lagi. Tapi nggak sepanas 2014 ya. Nah, ternyata ini menjadi momen emas yang kedua kali untuk PDIP. Karena apa? Karena menang lagi. Dan masyarakat juga menaruh kepercayaan terhadap PDIP. Sehingga menang untuk yang kedua kalinya. Gitu dia ya. Jadi setelah menjelang tahun 2024, nah otomatis dong Bapak Joko Widodo tidak bisa menjabat lagi, kan begitu. Nah, jadi Bapak Joko Widodo sebetulnya ya dia itu dilematis ya. Karena apa? Karena di satu sisi dia harus memajukan orang dari partainya, tapi di satu sisi ya di sisi lain dia berpikir bahwasannya ini orang dari partainya elektabilitasnya tinggi, tapi kemampuannya rendah. Maka diambillah ke satu kesimpulan, bagaimana kalau dikombin saja antara Bapak Prabowo menjadi calon presiden dan Ganjar menjadi calon wakil presiden. Nah, itu adalah menjadi satu kombinasi yang kuat, kan begitu. Nah, karena Megawati terlalu merasa dilangkahi, dikangkangi, kan begitu, oleh karena endorsement dari Bapak Joko Widodo terhadap Ganjar tadi, akhirnya dia dengan sombongnya, dengan angkuhnya, apa dikatakan, masa partai pemenang jadi wakil, nggak bisa jadi presiden dong. Dan ternyata sekarang nggak jadi apa-apa kan Bu? Jadi apa-apa pun nggak.
Itu dia. Nah, jadi partai PDIP ya perolehan kursi di parlemen tinggi juga, hat-trick ya. 2014 tinggi, 2019 lebih tinggi lagi. Nah, di 2024 walaupun mereka mendapatkan ranking 1, tapi mereka kehilangan 18 kursi. Tadinya 128, sisa hanya 110 kursi. Berkuranglah sekitar 18 kursi. Di sini sebetulnya ya masyarakat sudah menilai ketika Bapak Joko Widodo ya sudah menerima tindakan semena-mena dari partai yang berlambang banteng ini ya, mulailah masyarakat itu mengalihkan perhatiannya dan juga menarik dukungannya dari PDIP. Tapi masih ranking 1, Bung. Betul ranking 1. Tapi perolehan suaranya itu sangat menurun. Sangat menurun. Dan ini sangat disadari oleh PDIP. Ya. Karena apa? Ya karena Jokowi efek gitu loh. Ya. Jokowi sudah tidak ada lagi di dalam PDIP. Dan kukatakan sama kalian, itu sudah beruntung itu 18 kursi. Karena apa? Karena sewaktu beliau itu dipecat, ya nama-nama caleg dari PDIP yang kompeten, yang yang bisa dikatakan potensial dari segi ketokohan atau keuangan atau keorganisasian ya, itu udah terlanjur masuk melalui gerbong PDIP gitu loh. Jadi orang-orang yang sudah membranding dirinya seperti Bapak Joko Widodo sudah terlanjur masuk ke PDIP. Kan begitu ya. Sementara Bapak Joko Widodo sudah tidak di PDIP lagi. Nah, bisa dikatakan masyarakat kan memilih caleg ya. Kalau untuk DPRD tingkat 2 mereka mencari caleg di tingkat kabupaten. Begitu juga DPRD tingkat 1 ya masyarakat provinsi secara luas kan begitu. Dan bisa dikatakan untuk mencari atau memilih caleg ini itu biasanya yang kenal-kenal saja. Pasti itu ya. Kalau misalnya contohnya, dia nggak suka dengan partainya PDIP. Tapi karena itu temannya, itu kawannya, itu keluarganya, itu adiknya, itu bapaknya, itu tetangganya, mau nggak mau dipilih. Ya kan? Dan otomatis suara yang masuk kepada caleg tersebut, itu pasti masuk ke partai. Ini sangat disadari oleh PDIP. Sangat disadari ya. Karena Jokowi efek ini. Nah sekarang ya PDIP tidak bisa dikatakan tidak takut dengan PSI. Sekarang mereka hanya sedang menghibur diri. Dan sekarang mereka sedang was-was. Karena apa? Ya mereka sudah pengalaman. Ketika mereka berdampingan berdiri dengan Bapak Joko Widodo, disitulah kepercayaan masyarakat berbondong-bondong dan juga kepercayaan masyarakat sangat besar terhadap partai itu. Nah itu yang mereka takutkan. Ketika Bapak Joko Widodo berdiri, hadir di tengah-tengah PSI, apalagi sempat beliau menjadi ketua umum, maka PSI menjadi kekuatan besar yang tidak bisa dianggap remeh. PDIP sadar itu karena ini sosok sangat dicintai masyarakat, sangat dicintai rakyat. Ku bilang sama kalian, kita nggak perlu taruhan. Lihat nanti, perolehan suara mereka pasti akan merosot lebih tajam lagi dari tahun 2024, tahun 2029. Kalau mereka nggak berubah, ya makanya aku katakan kalau mereka mau berubah, ada wajah baru, ketua umum baru, ada warna baru, ada sistem baru. Ya ini sangat menolong. Tapi kita lihat bagaimana, ya sekarang PDIP tetap ya dengan gengsinya, PDIP tetap dengan arogansinya, PDIP tetap dengan pola-pola permainan lamanya. Udah nggak seperti itu lagi, gitu loh. Ya sementara di sini Bapak Joko Widodo sudah menentukan sikap. Ini sudah menentukan sikap loh. Kalau sudah dikatakan katanya saya di PSI saja, itu sudah menentukan sikap. Bahwasanya Bapak Joko Widodo serius untuk membesarkan PSI. Kalian perhatikan beberapa videoku tentang PSI, ya. Terserah kalian mau katakan aku cek ombak atau enggak, ya. Banyak komentar mengatakan seperti ini. Kemana Bapak Joko Widodo, ke situ kita pergi. Mengerikan. Ini akan menjadi sebuah arus yang tak terbendung, biar tahu kalian ya. Karena saking cintanya rakyat terhadap Bapak Joko Widodo. Tapi lihat nanti, ketika perolehan suara memang betul-betul melonjak tinggi, ya,
maka para pembenci ini baik dari kalangan anak-anak Aba dan juga ya kalangan anak-anak Banteng, ya mereka pasti mengatakan ini semua ada rekayasa, ya ini semua ada permainan. Maka mereka bisa dipastikan mereka nggak akan terima apapun yang ada kaitannya dengan Bapak Joko Widodo. Mereka akan berusaha tekan supaya rakyat masyarakat tidak percaya kepada Bapak Joko Widodo. Tapi apa mau dikata, ya apapun yang mereka lakukan, rakyat masih memiliki kepercayaan kepada Bapak Joko Widodo. Makanya aku katakan, ya terima kasih buat Rismon, terima kasih buat Roy Suryo, terima kasih juga buat Dokter Tipa. Karena apa? Karena ulah kalian yang mempersalahkan masalah ijazah Bapak Joko Widodo, ya masyarakat semakin lama semakin tambah simpatinya kepada Bapak Joko Widodo. Justru hal-hal seperti inilah dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, ya untuk apa? Untuk memelihara simpati, untuk memaintain simpati dari masyarakat kepada Bapak Joko Widodo. Nah, itu pelajaran yang berharga yang sebetulnya kalian lupakan. Apa itu? Semakin kalian tekan, semakin kalian serang, semakin kalian fitnah, semakin kalian hujat, semakin kalian cari kesalahannya, maka disitulah ya masyarakat akan memberikan perhatiannya, akan memberikan simpatinya, akan memberikan dukungannya, dan nanti masyarakat akan memberikan suaranya. Hidup PSI! Pung, kau udah punya kata ya? Serius dulu. Ya, PSI akan menjadi momok besar bagi PDIP sekali lagi. Jadi terima kasih, gue bilang sama Rismon dan kawan-kawan, ya walaupun nanti ujung-ujungnya kalian masuk penjara, ya, tapi kalian sudah mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya Bapak Joko Widodo itu adalah sosok yang telah teruji di dalam kesabarannya. Nah, kalau kemarin aku sempat mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo sebaiknya nggak usah masuk partai, tapi aku melihat makin ke sini, ya, Bapak Joko Widodo itu ya bisa dikatakan begini, ya. Kemarin beliau bisa menjadi kingmaker dan juga banyak ketua-ketua umum partai itu manut kepada beliau karena waktu itu beliau masih jadi seorang presiden. Yang ditakutkan ya 2029 beliau itu bukan tidak presiden lagi dan bisa dikatakan ya orang yang nggak punya posisi dalam sebuah pemerintahan dan di partai politik ya maka powerfulnya itu nggak akan terasa sampai ke akar rumput kan begitu. Nah kalau misalnya sudah ketua umum ya beliau ya sudah otomatis beliau itu punya relasi dengan partai-partai yang lainnya. Kalau bukan ketua umum ya bagaimana dia berelasi dengan yang lainnya. Ya kalau aku sekarang sih bisa dikatakan mau jadi ketua umum nggak jadi ketua umum itu nggak masalah. Walaupun kemarin beliau mengatakan kayaknya saya nggak mungkin jadi ketua umum deh. Kalau saya melamar nanti jadi ketua umum, yang lain nggak akan melamar. Yang lain bakalan mundur. Sekarang saya bilang Bapak Joko Widodo, ya, ketika Bapak Joko Widodo memang serius, ya, ingin satu perahu dengan PSI, kami katakan siapapun tidak perlu ada orang lain yang mencalonkan diri selain daripada Bapak Joko Widodo. Udah saatnya dong tokoh besar punya partai, ya kan? Nah itu dia. Bukan partai persorangan, tapi partai super terbuka. Jadi sekali lagi ya kepada Rismon dan teman-teman Opung Parabelak mengucapkan terima kasih ya. Ya, karena usaha keras kalian maka Bapak Joko Widodo sampai saat ini masih dikenang sebagai pemimpin yang sabar. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parabelak ya. Jadi kalian tentukan sendiri. Tentukan sendiri ya kemana arah Bapak Joko Widodo, kesitulah kita harus pergi. Jadi masuk partai Pung, nggak masuk partai. Kalau pilih Pung bisa jadi. Dan ini PR bagi PSI ya, ini PR bagi PSI. Pengalaman di daerah ya kita kurang tahu ya karena kemarin memang mungkin PSI ini berangkat dari partai yang sederhana kan begitu.
Aku melihat gaungnya itu hanya di atas, gaungnya itu nggak nyampe di daerah. Nah, ini koreksi sebagai anak bangsa. Aku mau bilang sama kalian, kalau kalian ingin menjadi partai yang besar, ya gaungkan sekeras-kerasnya sampai ke daerah. Itu dia. Oke? Ya, jadi itu dulu dari Pumpar Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.